Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis saya tentang perubahan fonologi kata serapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa. Pertama-tama, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Aidan Azizah dari Program Studi Sastra Indonesia dengan nomor NPM 2220015161336. Presentasi ini untuk tugas mata kuliah linguistik lanjutan yang diampu oleh Bu Hilma Arfiani Baroro, LC MHum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alasan saya mengambil judul ini karena saya tertarik dengan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang ternyata mengandung banyak kata serapan dari bahasa Belanda. Maka dari itu, saya mengambil judul ini untuk lebih mengenal dan memahami bahasa Jawa. Kemudian, landasan teori yang saya ambil mengutip pendapat Firhar tahun 2001, fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. Dan menurut Caer, tahun 2015 memaparkan bahwa fonologi adalah bagian dari linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia. Fonologi ini sendiri mengkaji dua macam. Yang pertama ada fonetik, yang kedua fonemik. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak, sedangkan fonemik mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi-bunyi tersebut membedakan makna suatu kata. Kajian fonetik disebut dengan fon dan kajian fonemik disebut dengan fonem. Penelitian ini mengkaji sistem fonologi bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Secara umum, sistem fonetik bahasa Belanda dan bahasa Jawa tidak jauh berbeda jika dilihat dari tulisan dan pengucapannya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu mencakup dua hal, yaitu perubahan vokal dan perubahan konsonan. Yang pertama, kita akan bahas perubahan vokal. Perubahan vokal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu perubahan vokal menjadi vokal lain. Contohnya, leidin menjadi ledeng, yang artinya saluran air. Terjadi perubahan dari i menjadi e. Kemudian yang kedua ada plezir menjadi plesir, yang artinya tamasya. Terjadi perubahan pada suku kata akhir, yaitu zir menjadi sir. Kemudian ada ais menjadi es, yang artinya es. Terdapat perubahan dari kata ais menjadi es. Kemudian yang keempat ada fit menjadi fit, yang artinya sepeda. Beda hurufnya tapi cara pengucapannya sama. Cuman yang bahasa Belanda dia cara pengucapannya lebih panjang, sedangkan dalam bahasa Jawa lebih singkat. Kayak fit menjadi fit, jadi lebih singkat yang bahasa Jawa. Kemudian yang kelima ada duit, dalam bahasa Jawa duit, yang artinya duit. Terdapat perubahan kata du menjadi du karena bahasa Jawa itu lebih medok, jadi ada haknya, jadi du, jadi bacanya duit. Kemudian ada servet atau dalam bahasa Jawa biasa disebut serbet, yaitu lap makan. Terjadi perubahan pada kata ser menjadi ser. Dalam penelitian ini, selain perubahan vokal,
ada juga ditemukan pelepasan vokal. Contohnya ada amaril. Dalam bahasa Jawa penyebutannya amril, yang artinya amplas. Dengan adanya sistem fonologis bahasa Jawa tersebut, maka bunyi A yang muncul pada posisi tengah, yaitu pada suku kata ma, dilesapkan pada proses penyerapan kata amaril ke dalam bahasa Jawa, dan kata tersebut berubah menjadi amril tanpa adanya pergeseran makna dari makna semula, yaitu amplas atau kertas penghalus. Kemudian yang kedua ada kolonel. Dalam bahasa Jawa kolonel, yang artinya kolonel. Penyebab terjadi pelepasan vokal sama seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu kurangnya familiar sistem fonologis bahasa Jawa dengan kata-kata yang memiliki 3 buah suku kata dengan bunyi-bunyi mid yang muncul pada posisi tengah atau pada suku kata kedua. Jadi emang orang Jawa tuh nggak terbiasa dengan yang banyak suku katanya. Kalau udah lebih dari 3 pasti bakal disingkat. Kemudian yang ketiga ada Lothridge, yang dalam bahasa Jawa penyebutannya adalah lotre. Artinya lotre. Seperti contoh kedua contoh sebelumnya, pada kata Lothridge terjadi pelepasan pada posisi tengah atau pada suku kata kedua dari kata yang memiliki 3 buah suku kata. Jadi emang orang Jawa tuh gak terbiasa. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pelepasan bunyi vokal pada suku kata kedua dan suku kata tengah terjadi karena pada sistem fonologis bahasa Jawa jarang terdapat kata yang memiliki 3 suku kata. Dalam proses penyerapan bahasa Jawa juga terdapat penyisipan vokal. Contohnya yaitu ada skrip. Dalam bahasa Jawa skrip, yang artinya skrip. Terjadi penyisipan di antara konsonan S dan K, yaitu adanya penyisipan bunyi E di dalam bunyi skrip. Jadi pada kata skrip berubah menjadi kata skrip pada proses penyerapan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa. Kemudian ada juga contohnya yang kedua, spor. Dalam bahasa Jawa, sepur atau artinya kereta api. Sama seperti sebelumnya, terjadi penyisipan antara S dan P, yaitu konsonan E, jadinya berubah menjadi sepur. Kemudian ada calm, berubah menjadi kalem, yang artinya kalem. Terjadi penyisipan lagi pada posisi akhir sama konsonan E juga, jadinya dari calm menjadi kalem. Jadi dari ketiga contoh di atas, penyisipan vokal E pada proses penyerapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa tidak terjadi serta-merta, melainkan disebabkan tidak adanya klaster konsonan seperti pada contoh di atas. Namun, penyisipan bunyi vokal tersebut terjadi hanya apabila terdapat klaster yang tidak familiar dengan klaster konsonan asli bahasa Jawa. Dalam proses penyerapan ini juga ada bunyi diftong menjadi bunyi vokal tunggal. Dapat dilihat dari contohnya yang sebagai berikut ya. Yang pertama ada
Baselit menjadi baselit atau piagam. Diftong yang berubah adalah au yang berubah menjadi monoftong i. Kemudian ada Jufrau menjadi Jipro yang artinya ibu guru TK atau SD. Terjadi perubahan diftong au menjadi bunyi vokal tunggal yaitu o. Kemudian ada brownie menjadi brownie atau pistol, sama seperti perubahan di atas. Bro diftong o menjadi bunyi vokal tunggal o. Karena tidak adanya diftong murni dalam sistem fonologi bahasa Belanda, maka pada proses penyerapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa terjadi proses monoftongisasi. Proses monoftongisasi adalah proses perubahan diftong dari bahasa Belanda menjadi monoftong setelah bahasa tersebut diserap ke dalam bahasa Jawa. Pada penelitian ini, penulis juga menemukan dua macam diftong yang telah dibahas terlebih dahulu. Penemuan menemukan monoftongisasi yang sangat terbatas tersebut disebabkan karena perubahan monoftong lain kurang valid untuk dikaji serta dijadikan kaidah fonologis, sehingga penulis hanya menyampaikan kedua proses monoftongisasi tersebut di atas. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua ya, yaitu perubahan konsonan. Dalam perubahan konsonan ini ada dua macam. Yang pertama, perubahan konsonan menjadi bunyi konsonan lain, yaitu yang pertama knet, yang dalam bahasa Jawa penyebutannya kenet, yang artinya kernet. Ada perubahan konsonan yang terjadi pada posisi akhir, yaitu pada kata H menjadi K. Kemudian ada sama contohnya servet menjadi serbet, yaitu lapakan. Terjadi perubahan konsonan W menjadi konsonan bunyi B, dan menjadi sepet menjadi serbet. Kemudian ada benzin menjadi bensin. Terjadi perubahan konsonan bunyi Z menjadi sin, zin ke sin, jadi ada perubahan. Kemudian ada juga pelepasan bunyi konsonan, yaitu yang pertama ada contohnya brandweer, dalam bahasa Jawa brandweer, yang artinya pemadam kebakaran. Adanya perubahan pada D, adanya perubahan pelesapan konsonan D pada kata brandweer pada proses penyerapan dalam bahasa Jawa menjadi brandweer, jadi D-nya hilang. Kemudian yang kedua ada stop flash menjadi stop flash atau artinya wadah. Adanya pelepasan bunyi konsonan F yang muncul setelah adanya pelepasan huruf F yang setelah masuk ke bahasa Jawa itu berubah jadi P gitu. Jadi orang Jawa itu susah mengucap F, jadi hopeless gitu. Terus ada yang ketiga yaitu slackboard, atau dalam bahasa Jawa itu slackboard atau sleboard. Itu terdapat pelepasan huruf K dalam bahasa Jawa, sehingga dari slackboard menjadi sleboard gitu. Penyebab terjadinya perubahan ini
senada dengan penyebab lesapnya konsonan, yaitu karena adanya sistem fonologi bahasa Jawa yang tidak terdapat urutan fonem, di mana bunyi diikuti dengan bunyi konsonan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian perubahan fonologi kata serapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa, terjadi dua perubahan utama, yaitu perubahan vokal dan perubahan konsonan. Proses perubahan fonologi kata serapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa terjadi karena dua faktor internal bahasa dan faktor eksternal bahasa. Faktor internal kebahasaan yaitu berupa perbedaan sistem fonologi antara bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Itu kesimpulannya. Jadi sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya sampai akhir. Bye bye.